Bayangkan jika suatu hari langit negeri ini tidak lagi bergantung pada tameng asing. Sebuah sistem pertahanan udara canggih lahir, bukan dari negara adidaya, melainkan dari tangan putra-putri bangsa sendiri. Sistem ini digadang-gadang setara dengan S-400, salah satu rudal pertahanan udara paling ditakuti di dunia. Namun pertanyaannya, jika musuh berani mengirimkan puluhan jet tempur, rudal balistik, bahkan drone siluman dalam satu gelombang serangan besar-besaran, apakah sistem buatan anak bangsa ini sanggup menahan semuanya atau justru kita akan menyaksikan kehancuran kota-kota dalam sekejap mata? Inilah kisah tentang ambisi, kecerdasan, dan kemandirian. Sebuah langkah besar menuju mimpi lama, menghadirkan S-400 versi Indonesia, sebuah bukti bahwa bangsa ini mampu berdiri sejajar dalam arena teknologi pertahanan global. Untuk memahami besarnya lompatan teknologi ini, kita perlu melihat dulu sosok aslinya, S-400 Triumph, sistem pertahanan udara buatan Rusia yang saat ini dianggap sebagai salah satu yang paling mematikan di muka bumi. Sistem ini pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 2007, dan sejak saat itu, reputasinya langsung mengguncang dunia militer. Mengapa? Karena S-400 bukan hanya sekadar rudal biasa. Ia adalah perisai udara multilayer yang mampu melacak, mengunci, dan menghancurkan berbagai jenis ancaman sekaligus, mulai dari jet tempur generasi kelima seperti F-35, rudal balistik jarak menengah, hingga drone siluman yang bergerak di ketinggian rendah. Dengan jangkauan mencapai 400 km dan kemampuan menyerang target di ketinggian hingga 30 km, sistem ini menjadikan wilayah yang dilindunginya hampir mustahil ditembus tanpa kerugian besar. Tak hanya itu, S-400 juga mampu mengendalikan beberapa jenis rudal sekaligus yang dirancang untuk menghadapi ancaman berbeda dalam satu waktu. Artinya, ketika sebuah negara memiliki S-400, langitnya seolah-olah dilingkupi oleh perisai raksasa yang selalu siaga, siang dan malam. Inilah alasan mengapa negara-negara besar, bahkan anggota NATO sekalipun, menaruh rasa khawatir terhadap keberadaan S-400 di medan perang. Kini bayangkan, jika sistem sebesar ini benar-benar bisa dihadirkan dengan sentuhan anak bangsa, apa yang akan terjadi pada peta kekuatan militer di kawasan, bahkan dunia? Di balik layar, jauh dari sorotan publik, ada tekad besar yang mulai dirajut. Para insinyur pertahanan dalam negeri menyadari ketergantungan pada senjata impor hanyalah rantai yang membuat bangsa ini rapuh. Setiap kali terjadi embargo, setiap kali ada tekanan politik, pertahanan nasional selalu berada di ujung tanduk. Dari sinilah muncul gagasan besar, menghadirkan sistem pertahanan udara mutakhir buatan sendiri, bukan pekerjaan mudah. Dunia tahu, menciptakan rudal pertahanan udara sekelas S-400 adalah salah satu tantangan teknologi terbesar. Dibutuhkan radar canggih dengan jangkauan ratusan kilometer, rudal yang bisa melesat dengan kecepatan hipersonik, serta sistem komando yang mampu merespons ancaman dalam hitungan detik. Sebuah proyek yang bahkan hanya segelintir negara maju berani coba. Namun disinilah letak keberanian itu. Para anak bangsa tidak sekadar bermimpi, mereka mulai merancang prototipe, mempelajari sistem elektronik mutakhir, hingga mengembangkan teknologi radar phased array buatan lokal. Setiap komponen kecil diuji, dari sistem propulsi, navigasi, hingga perangkat lunak kendali tembakan. Perlahan tapi pasti, fondasi menuju S-400 karya anak bangsa mulai terbentuk. Setiap langkah menuju kemandirian teknologi pertahanan selalu dibayangi tantangan besar. Membuat senapan serbu atau kendaraan tempur mungkin masih bisa dikejar, tetapi membangun sistem pertahanan udara sekelas S-400 adalah cerita lain. Pertama, ada tantangan teknologi radar. Radar yang digunakan S-400 adalah jenis phased array dengan kemampuan melacak ratusan target sekaligus, bahkan yang terbang rendah dengan teknologi siluman. Untuk menandingi itu, para insinyur dalam negeri harus menguasai teknologi sensor yang selama ini hanya dikuasai segelintir negara. Kedua, ada tantangan rudal berkecepatan tinggi. S-400 menggunakan rudal yang dapat melesat lebih dari Mach 14, kecepatan yang luar biasa untuk mengejar rudal balistik yang jatuh dari luar atmosfer.
Menghadirkan rudal dengan kecepatan semacam ini berarti menembus batas ilmu material, propulsi, hingga sistem kendali. Dan ketiga, tantangan integrasi sistem komando. Sebuah sistem pertahanan udara bukan hanya soal radar dan rudal, tetapi bagaimana semuanya bekerja serentak dalam jaringan yang mampu mengambil keputusan dalam hitungan detik. Jika satu komponen saja terlambat, hasilnya bisa fatal. Target lolos, kota hancur, dan ribuan nyawa melayang. Semua ini membuat banyak orang ragu. Bahkan ada yang berkata, mustahil bangsa ini bisa membuat S-400 versi sendiri. Tetapi disinilah tekad diuji. Para anak bangsa justru menjadikan keraguan itu sebagai pemicu semangat untuk membuktikan bahwa mereka bisa melampaui batas yang dianggap tidak mungkin. Kehadiran S-400 versi anak bangsa bukan sekadar kebanggaan teknologi, tetapi juga pengubah peta strategis nasional. Dengan sistem ini, langit Indonesia menjadi lebih aman dari ancaman udara, sementara lawan akan berpikir 2 kali sebelum mencoba melancarkan serangan. Ini memberikan keuntungan signifikan dalam mempertahankan kedaulatan dan stabilitas nasional. Lebih dari itu, proyek ini mendorong pertumbuhan industri pertahanan lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan riset dan inovasi, serta mengurangi ketergantungan pada senjata impor. Setiap rudal, radar, dan perangkat komando yang dibuat di tanah air adalah bukti nyata bahwa bangsa ini mampu berdiri sejajar di arena pertahanan global. Dari mimpi menjadi nyata, dari rintangan menjadi prestasi, S-400 karya anak bangsa kini berdiri sebagai simbol kemandirian dan kecerdasan teknologi pertahanan nasional. Setiap radar yang berputar, setiap rudal yang siap diluncurkan adalah bukti bahwa bangsa ini mampu menantang batas yang dianggap mustahil. Kini, langit Nusantara tak lagi sekadar ruang kosong yang rentan, tetapi perisai kokoh yang dibangun oleh tangan-tangan anak bangsa sendiri. Inilah bukti bahwa dengan tekad, kerja keras, dan inovasi, kedaulatan dan keamanan negara dapat dijaga oleh karya sendiri. Bukan hanya mimpi, tetapi kenyataan yang menakjubkan.